Selamat datang di podcast Ruang Dengar. Jadi inspirasi kita semua. Yap, jadi di sini itu tempat dimana obrolan ringan bisa jadi dalam dan serius, tapi tetap santai nih. Asik. Jadi hari ini kita mau ngapain nih, Lid? Jadi, ada yang tebak nggak kita mau ngapain nih? Main ABCD 5 dasar. ABC lima dasar, kita kumpet sekalian ya kita. Jadi itu kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama salah satu Gen Z yang keren banget. Dan dia punya nama panggilan unik nih. Ntar kita bisa lebih dekat lagi nih sama dia. Oh ya, sebelum itu kita kenalin diri dulu gak sih? Masa kita udah ngobrol kita belum tahu kan kita siapa? Oke, aku lebih nyaman aku sih. Aku Nurlita tapi bisa dipanggil Lita. Kalau gue namanya Sucika, tapi biasanya dipanggil Cika. Jadi kita itu dari Fakultas Ilmu Komunikasi nih, Universitas Gunadarma, tetangganya UI. Uyul. Jadi kita bakalan nemenin kamu dengan bahasan yang seru, topik hangat, dan pastinya tawa-tawa. Jadi nggak ada habisnya nih. Jadi siapin kopi atau cemilan kamu, karena kita bakalan mulai ngobrol-ngobrol santai yang pastinya bermanfaat nih. Nah, kayak yang aku bilang tadi ya, kita tuh menghadirkan narasumber yang keren banget pastinya, ya kan? Terus salah satu mahasiswa tetangga kita yang udah kita sebutin tadi. Uyuh. Nah, terus langsung aja nih ya, kita mulai episode kali ini dengan topik yang menarik banget nih buat kalian semua yang mau terjun ke dunia kreatif. Kita sambut Banget. Fahra Alia. Hai. Ini aku masuk, kenalin aku. Boleh perkenalan dulu dong. Masa kita ngobrol gak kenal kan gimana? Oke, hai guys, halo Sobat Gundar. Perkenalkan Sobat Gundar, Mahagun. halo tetangga, perkenalin nama gue Farah Tazkiani. Bisa dipanggil Z. Kenapa tuh Z? Karena sebenarnya banyak banget yang namanya Farah, Zahra, dan dipanggil tuh Ra. Jadi kalau Ra, rame nanti yang nengok. Akhirnya sempet tas gitu kan. Nama gue tuh Tazkiani. Jadi tebelin aja kayak yang bener tuh Z. Terus mereka jadinya Z. Oke, jadi kita sekarang manggil Z. Oke. Z Gen Z. Cocok banget. Z. Iya, generasi gue itu. Kita dong. Oke, generasi kita. Gimana nih perjalanannya Fahra? Z sampai ke studio. Enak sih, tadi di jalan nggak kacau-kacau banget, nggak chaotic banget. Naik itu gokar, ya nggak apa-apa sih. Everything fine. Iya. Kayak princess gue. Soalnya kan ini weekend juga ya, jadi kita agak senggang kan jalan. Bener. Aneh ya weekend tapi senggang, mungkin waktunya kali. Waktunya jam 10 kayaknya masih siap-siap. Mama masih dandan. Bahkan masih ada yang tidur kali ya. Masih ada yang kelonan sama guling. Jangan gitu. Oke. Kita langsung aja kali ya ngobrol-ngobrolnya. Jadi kita bakal tanya-tanya seputar dunia kreatif nih guys. Jadi Z ini dari SMA tuh udah tertarik sebenarnya ya kan sama dunia. Bahkan dari SMP kayak dia udah suka nulis deh. FYI, aku sama dia tuh dulu satu SMP. Terus kita udah lama gak ketemu. Betul. Dan sekarang akhirnya ketemu lagi. Ini perdana ketemu sama Lita. Dulu kita sebangku guys. Iya, kita dulu bestie. Terus kita bikin batasan gitu. Yang lewat ntar gue kentutin. Nah kayak gitu. Enggak sebenarnya. Ya kan kita agak. Iya gitu. Terus anyway. Oke, duluan gak apa-apa. Oke. Oh tadi apa pertanyaannya kayak perjalanannya. Iya, perjalanan. Sebenarnya aku sih ngerasa aku juga belum jadi apa-apa banget. Cuma maksudnya kayak mungkin sebenarnya apa yang sekarang lebih banyak digeluti mungkin kurang lebih mungkin udah dicicil dari masih kecil ya. Mungkin tadi Lita sempat pension juga dari SMP. Iya, betul. Udah sering ngarang-ngarang. BTW aku tuh bocil Wattpad guys. Kalian ada inget Wattpad gak sih? Maaf banget saya author Wattpad tersebut. Saya yang kayak update gitu. Padahal kalian tuh gak tahu kalau yang bikin kisah bad boy SMA itu anak SMP sebenarnya. Iya, ya Allah. Gue lah author tersebut. Tuh guys. Jadi kalian ada yang baca gak nih Wattpad? Udah aku hapus. Aku malu soalnya pas puber SMA kayak cringe banget najis. Enggak. Jadi saya hapus. Maaf 10.000 pembaca.
Wow, 10.000. Iya, tapi terus nyesel juga setelah dihapus, kayak ada yang sukses jir. dari bikin gitu ya Iya. udahlah. Jadi diangkat jadi film gitu ya kan, banyak kan Iya, sekarang. banyak yang kayak gitu. Terus ya udahlah, namanya hidup. Gitu, berangkat dari Wattpad, terus sempat sering MC juga kan waktu SMP, MC acara maulid gitu-gitu. iya. Terus ya SMP, terus beranjak ke SMA, dapat kesempatan buat ikut film pendek FLS 2N. Kalau ada yang FLS 2N, ikut FLS 2N. Dar menang juara 1 di DKI. Terus masuk lagi. Jadi kalian yang angkatan 23 terus ikut FLS 2N film, kalian dikalahin nama saya. Oh, ini dia nih juaranya nih. saya lah tersebut. Iya gitu. Jadi itu, tapi filmnya entah kenapa belum dipublish sampai sekarang. Kalau nggak salah lupa kayaknya emailnya. Ya Allah. Maaf banget, atau apa nggak tahu, mandet di akun ekskul. Tapi kalau misalnya udah kembali publish, boleh, judulnya tuh .3 guys. .3. Jangan lupa ya, nanti kalau misalnya udah dipublish Iya. kalian bisa nonton nih karyanya Fahra. Itu karya pertama ya berarti? Karya pertama itu kalau dipublish pun kemungkinan di akun Kejar Tayang 48, SMA 48. Ada nggak nih yang Ada, alumni alumni 48 Pinang Ranti. Nah, Depan jadi- Mini. Iya, tempat macet banget kalau pagi. Iya. Gitu. Aduh, itu ada semacam di belakang kamera tuh. Pasti tiap hari lewat ya. Oh iya, anak mana tuh? Dari mana itu? Dari mana ya dia? Dari tadi. Iya. Emang nomaden ya dari tadi. Nah, selanjutnya nih Z, apa sih tantangan utama yang dihadapi kamu sepanjang perjalanan karirnya? Perjalanan. Oh, oke. Jadi sebenarnya karena aku juga baru start really in the industry, itu startnya mungkin dari kuliah ya. Karena waktu itu SMA belum boleh kerja karena eksploitasi anak kan. Pokoknya baru mulai itu pas kuliah dari semester 1 kalau nggak salah. Mungkin kalau buat ya peak level aku tuh mungkin dari semester 2 kemarin ya aja yang paling banyak hektiknya itu, karena sebenarnya tantangannya itu karena aku juga baru start gitu. Karena tantangannya itu karena kita juga sebagai mahasiswa ya pasti most of the time tanggung jawab kita tuh pasti sebagai pelajar, belajar dan nugas gitu kan, dan kuliahan gitu. Sebenarnya itu utamanya, tapi karena aku juga cukup rame gitu ketika aku di kampus, aku lumayan ikut banyak kepanitiaan, ikut UKM gitu. Jadi perjalanan tantangan paling susahnya itu ketika ya menyeimbangkan antara waktu antara bekerja sebagai profesional, bekerja dari hati, bekerja untuk menuhin CV. Ya itu susah sih. Peak levelnya waktu itu aku sempat dalam 1 bulan tuh megang 5 tanggung jawab project, guys. Itu stres banget. Aku pertama aku ikut lomba cerpen, terus bikin film bareng sama teman-teman UKM. Terus ada project ongoing juga waktu itu sama Bank Indonesia. Terus waktu itu aku juga ada project sama salah satu, tapi belum boleh disebutkan brandnya. Oke, tit gitu. Sama satu lagi apa tuh? Itu apa ya? Aku lupa satu lagi. Apa sih? UKM. Oh. Apa sih? Ya aku lupa satu lagi, pokoknya itu 5. Oh, sama bikin kepanitiaan. Waktu itu aku jadi VPO UI Etno Extravaganza. Nah, itu kan kayak mostly sebenarnya di project-project ini tuh aku megang apa ya? Posisi yang lumayan key, yang lumayan jadi kunci dari kelancaran event, dari konsep dan lain-lain. Dan itu lumayan nyita waktu banget, bener-bener yang kayak aku pernah pulang kelas terus lanjut meeting ke daerah Pondok Indah, daerah PIM, terus lanjut lagi siaran, terus lanjut lagi ikut photoshoot lagi, ikut apa, jadi agak kebayang banget sih. Overwhelming banget abis kelas, terus masih harus ya kalau ya di jalan sambil nugas, sambil ngerevisi apa, itu hektik banget, which I'm not recommend you guys kalau sampai mau segila itu. Baik-baik aja deh, kayak maksudnya normal-normal aja deh. Itu kayaknya tantangan terbesar, karena mungkin masih baru mulai juga ya. Tantangan besarnya pasti bagi-bagi antara mana kewajiban, mana passion, mana kewajiban kayak gitu.
Berarti kalau buat ngatur waktu sekarang udah lebih baik ya dari pengalaman yang itu atau gimana? Jauh, bahkan maksudnya sebenarnya kalau dari atur waktu aku saat itu pun penuh banget. Aku di Google Calendar guys nih, kayak kamu mau lihat seberapa penuh saat itu. Kayak aku tuh anaknya tuh Google Calendar banget. Jadi kalau ada event, kalau ada apa tuh bener-bener ditulis biar kayak nggak kelewat. Ini guys nih, mau ngeliat nggak? Ini aku bulan November, pick level aku takut banget. Wow. Iya kayak Oh my god, sumpah itu. Aku lihatnya aja. Penuh ya. ini dari Agustus, Oke. November, terus Desember masih penuh juga. Oh. Ya, itu agak 3 bulan itu hektik. Even dari September guys, Agustus deng, dari Agustus, September, Oktober, November sampai Desember itu penuh banget. Nah itu kayak susahnya tuh ya nyimbangin waktu antara itu kayak even tadinya dulu berasa kewajiban. Aku BTW ikut RTC WFM juga guys, jadi aku jadi penyiar di situ. Jadi dulu tuh itu tuh kerasa kayak oh ini kewajiban, ini sebagai usaha untuk nambah pengalaman. Tapi di saat lagi peak level gitu ternyata itu malah jadi kayak hiburan aja, kayak oh seru sih ngobrol doang, kayak ini saatnya saya bisa lebih santai. Tapi jadi enjoy ya. Iya, ternyata hal yang tadinya kewajiban malah kerasanya jadi kayak hiburan aja, jadi hiburannya. Jadi sekarang berarti Z ini udah nemuin passionnya di dunia. Iya benar. Sekarang pada akhirnya sempat mikir kayak aku masih bisa jadi akuntan gak sih? Masih ya. Maksudnya kayak karena bener-bener itu nggak ngerti juga kenapa mikir gitu. Cuma maksudnya kayak bener-bener kayak dihadapinnya kan pasti sama pitch deck, sama konsep kreatif, sama naskah, sama directing, ngedirect apa itu tuh selalu dijejelin terus tuh. Pernah mikir kayak masih bisa jadi akuntan gak sih, ya kayak ngerjainnya udah berarti angka gitu, nggak ada variabelnya tuh ya angka itu gitu, bisa nggak sih? Terus ya nggak bisa kayaknya ya, lulusan filsafat jadi akuntan kayaknya. Agak nyebrang ya. Iya, agak nyebrang. ntar kalau ngelamar ke PwC ngelihat CV-nya lu mah jadi vendor gitu. Lu jadi vendor kita. Oke, jadi kita masuk ke, berarti kan dari perjalanan Farna itu kan terjun ke dunia kreatif, terus dalam penulisan naskah di berbagai media kan tadi disebutin juga. Terus gimana Farah itu mengawali proses kreatifnya dalam menulis naskah gitu? Oke. Aku membagi diri aku dalam proses kreatif. Pertama, Fahra yang driven branding. Jadi kayak sudah di drive antara kayak outputnya apa, mau kayak gimana, dan pesan-pesannya udah ada titipan dari klien, dari orang yang memesan jasa tersebut lah. Satunya lagi from scratch, yaitu yang datang dari aku sendiri gitu. Sebenarnya aku sendiri lately lebih enjoy proses yang emang driven branding. Ini ya outputnya tuh ya pokoknya dari di drive by brand gitu. Kayak itu lebih jelas dan kayak mungkin karena ya jika maka aja ya menurut aku, kayak pun sebenarnya ketika aku coba ngomong ke orang lain kayak ya kalau bisa dapat bahan yang sama, nggak tetap ada peran kreatifnya gitu. Cuman rasanya buat aku kayak lebih udah ada bahannya aja gitu. Kayak kalau kita mau bikin nasi goreng udah dikasih tahu nih aku pengen nasi goreng yang pedas, terus agak asin, agak apa gitu. Tapi karena aku mungkin udah sering masak juga, jadi aku kebayang oh kalau mau pedesnya kayak gini mungkin pakai cabai rawit kali ya, pakai kayak gini kali ya, mungkin udah ada feel-nya gitu. Tapi kalau misalnya yang from scratch banget itu kan nggak ada siapa-siapa kecuali diri sendiri. Kita harus bener-bener nanya ke diri sendiri emang mau bikin kayak gimana, mau bikin apa. Berarti itu lebih susah ya? Jauh lebih susah menurut aku, karena kreatifnya tuh munculnya udah nggak ya lebih natural. Kalau aku tuh biasanya ngejar terus diri aku biar ada ide kreatif yang ngejar itu. Maksudnya kalau aku agak aneh sih caranya. Jadi misal aku mau bikin film horor. Kenapa mau horor? Karena belum pernah gitu misal. Sesimpel belum pernah gitu. Terus aku bakalan mikirin kayak Farah, horor menurut kamu kayak gimana? Kamu bakal horor kalau kayak gimana? Terus kayak kamu ngelihat ini botol minum ini, make it horror. Gimana menurut kamu? Apa yang bisa diambil horor dari sini? Terus aku ngelihat kasur ngelihat kasur mau tidur, kayak apa yang menurut kamu bisa horor dari kasur ini gitu. Kalau aku larinya tuh selalu ke benda-benda di sekitar aku. Nggak tahu kenapa dari SMA kalau mau bikin film yang emang from scratch, selalu ngelihat kayak benda-benda di sekitar, kayak ayo bikin itu jadi horor, nanti muncul sendiri ceritanya, ngerangkai sendiri gitu.
nanti ada film aku detik-detik sebelum itu publish nggak ya, lupa. Itu sama UKM, itu film horor itu. Kemarin siaran di ArtX. Jadi ya kayaknya masih screening gitu, tapi nantikan saja. Di ada Instagramnya UI Sinematografi UI, itu biasanya suka ngasih tahu kayak kalau mau screeningin film mereka mau di screen di mana aja, keterima di layar mana aja gitu. Nantikan ya guys, jangan lupa. Film horor tentang kasur itu. Tapi horor. Iya. Inilah muncul ide-ide dari benda sekitar. Itu setnya dari satu doang, kayak di satu ruangan kamar itu horor gitu deh. Kayaknya gitu kalau proses kreatif aku sih. Selalu dari apa yang terdekat dan ya udah kejar terus dari hal-hal terdekat itu. Oke, keren banget ya. Jadi ide-ide kreatif itu sebenarnya muncul dari sekitar kita kalau kita ngeh. Benar. Semuanya. Kita nggak pernah ngeh ya. Iya, tapi kita kurang peka aja nih. Aduh, Emang nggak peka. Kita harus kurang peka. private peka, les kepekaan. Les kepekaan ya. Ada nggak nih? Les kepekaan open private. Aku deh bisa. Oke, jadi mentornya ya. Iya. Jadi selanjutnya nih Z, apa aja nih tahapan yang dilalui dalam menulis naskah untuk media yang berbeda-beda? Oke. Sebenarnya setiap media I think punya approach-nya masing-masing. Cuman in general I would say kalau aku selalu dari apapun, misalnya pertama datengin kalau misalnya untuk profesional ya datengin kliennya, meeting dia maunya kayak gimana. Dengan hal yang udah dia sampaikan, kemudian aku bakalan menyimpulkan, ngeracik itu. Misalnya kayak untuk pertunjukan, untuk film, untuk apa durasi 3 menit misalnya atau 1 jam gitu. Kemudian aku bakal ngebagi kayak kira-kira kayaknya segitu tuh enaknya bikin misalnya jadi kayak 4 adegan, udah disepakati gitu sama tim gitu. Kita bikin 4 adegan ya gitu. Yaudah dibagi-bagi, jadi adegan ini aku mau pesan yang tadi si klien minta di sini masukin ke sini, ini masukin ke sini, masukin ke sini. Nanti dari itu kita bikin, biasanya aku beat sheet namanya, tapi sebenarnya bisa juga disebut treatment. Jadi kayak kalau bikin film juga kayak gitu, aku bisa di film atau di bikin media-media lain tuh biasanya kayak gitu. Jadi disampaikan itu namanya treatment. Jadi nanti bentuknya tuh kayak, mungkin nanti aku bisa nunjukin filenya juga ke kalian kayak gimana. Boleh. Bisa ditunjukin nanti di layar di sini, di sini gitulah. Bentuk bentuk sheet kayak gimana. Cuman itu tuh isinya kayak misalnya adegan satu output yang diinginkan bentuknya tuh kayak gimana, pesannya tentang apa. Itu masuk nanti aku berdel sampai bawah. Kemudian kalau misalnya itunya udah diisilah sama aku kayak ini bentuknya mau kayak gimana, terus aku olah terus isi mau kayak gimana, narasinya mau apa, ceritanya apa, tokohnya mana aja yang masuk di scene 1, scene 2 dengan babah diisi. Terus ya udah nanti sampai pada akhirnya kalau aku bentuknya shortlist atau apa ya, atau kalau outputnya naskah yang buat film ya sampai shortlist aku masukin kayak di shot ini masukinnya apa aja dan nanti nyumbang apa ke dalam keseluruhan cerita gitu. Kayak misal film Pengepungan Bukit Duri gitu, misal ada shot pensil gitu. Itu bagian dari seluruh konsep dan pasti bakalan masuk ke keseluruhan cerita yang ingin disampaikan yang buatnya gitu. Itu kayak sebenarnya semua shot yang ada dalam film ada apa tuh ada konsepnya gitu, nggak yang kayak nggak sengaja ke shot sorry gitu. Sorry kepencet gue nggak tahu record apa gitu. Sebenarnya idealnya mungkin harusnya nggak kayak gitu, harusnya semua udah di konsep gitu. Nah itu bentuk konsep aku tuh kayak dari mentahan dulu, patahan per scene adegannya, terus setelah itu aku mundurin lagi jadi per shot. Nah, itu sampai nanti pada akhirnya sampai ada gambarnya emang gambar apa gitu yang kalau pesannya orang lapar gambarnya apa gitu. Kalau yang mau aku sampaikan orang lapar gambarnya apa, apakah anak kecil pegang perut, apakah anak kecil kurus apa gimana gitu. Wow, itu dia teknik-teknik yang biasanya dilakuin Z. Aku sih gitu. Menurut berarti setiap orang itu tekniknya beda-beda atau emang hampir-hampir sama gitu? As long as aku bertukar wawasan sama teman-teman yang emang punya minat yang sama di bidang ini, sebenarnya beragam banget sih. Maksudnya kayak ada yang kepikirannya malah langsung dari shot gitu, langsung dari gue pengen ini shotnya bagus, gue pengen shot dari, ayo kita bikin meaning dari shot ini gitu. Ada yang lahirnya dari situ gitu, ada yang kebalik gitu, ada yang
justru dari tokohnya dulu kita kayak cerita dulu, misalnya nih tokohnya yang mau kita angkat tukang gorengan misal, ya mereka bakalan spend waktu banyak sama tukang gorengan ngobrol, mencari tahu sudut pandang tukang gorengan gimana gitu. Ada yang berangkatnya dari situ. Banyak banget sih, beragam Bervariasi ya banget. berarti. Betul. Oh iya, tadi kan aku sempat ngobrol dikit nih sebelum kita ini. Jadi kamu kayak sekarang sempat kerja di salah satu production house. Ya. Itu boleh disebutin apa enggak sih ini? Boleh aja, Oh, boleh. Aku mostly spending time di Tujuh Langit Studio. Tujuh Langit Studio. Boleh kalian stalk Instagramnya. Oke. Nah kan pengalaman sebagai penulis naskah sama penyiar radio kan udah banyak nih kan. Terus proyek-proyek yang dikerjain di production house-nya Tujuh Langit juga ada kan. Lumayan. Terus apa sih yang Z pelajari dari pengalaman menjadi penulis naskah sama penyiar radio, sempat kan tadi di RTC? Dari RTC, dari radio aku belajar gimana caranya respon cepet. Itu sebenarnya mengantarkan aku kemudian untuk bisa berkomunikasi dan problem solving dengan cepat juga, dengan spontan. Uhuy. Ulang, spontan lagi. Dengan spontan. Ya, dengan spontan lah. Jadi kayak ketika ada klien approach kayak Kak, ini kenapa kayak gini gitu. Kenapa Kakak ngambil konsep dari sini gitu. Kemudian aku bakalan menjawab atau nge-solving dengan cepat gitu, dengan merangkai kata dengan lebih cepat gitu, karena ya selama aku jadi penyiar di radio tuh banyak hal-hal yang kemudian harus cepat diselesaikan, harus bukan inisiatif sih, lebih ke kayak ya spontanitas dalam menyelesaikan apapun, misal kayak tiba-tiba harus terpotong durasinya, atau kayak harus masuk sponsor iklan atau apa, atau mau bridging ke lagu kan harus kayak aku baru tahu habis ini lagunya Tulus, jadi kita bahas jalan dulu kayak untuk hati-hati di jalan gitu. Biasanya kan ada lah basa-basi gitu. Nah, mungkin itu secara nggak langsung jadinya ngebantu lah untuk yapping kali ya kalau bahasa Gen Z-nya gitu. Jadi ya aku yappingnya jadi lebih kuat dan fleksibel gitu kalau ngobrol sama orang, sama klien, sama siapapun yang melihat presentasi aku terhadap yang ngelihat pitch deck aku lah gitu. Jadi dari situ tuh udah makin terlatih ya. Iya, makin top lah pokoknya. Itu pelajaran dari jadi penyiar. Kalau pelajaran selama aku ya penulis naskah tadi. Ya, penulis naskah atau ya apapun in another ya berkecimpung di dunia kreatif kali ya, in general gitu. Pelajarannya mungkin kurang lebihnya sebenarnya sama, how to communicate things. Sebenarnya komunikasi, negosiasi, terus problem solving, karena mungkin itu benar-benar lumrah banget kita dengar gitu, tapi in reality ketika we really face the problem, sebenarnya setiap orang punya approach yang beda banget dalam menyelesaikan masalah gitu. Maksudnya aku pernah kerja dalam sebuah tim yang banyak, yang besar gitu. And sebagai penanggung jawab sebuah tim itu got a lot things to solve, dan aku juga nggak memotong hak mereka untuk menyelesaikan permasalahan divisinya atau apanya gitu. Jadi divisi ini menyelesaikan masalahnya dengan kayak gini. Pun mereka misalnya meminta gimana tindakan aku misalnya untuk itu, gimana aku kemudian solving itu juga beda. Terus how to communicate and negotiate, kayak sebenarnya negosiasi juga bukan tentang yang kayak aku mendapatkan apa yang aku mau, tapi ya kamu dapat yang aku mau dan aku juga dapat yang kamu mau. Nah, itu kan susah untuk kayak kita trading ini. Itu it really happen with client, with this sesama mahasiswa yang bikin project, sesama mahasiswa yang bikin event di UI itu kan banyak banget. Jadi ya terus berhadapan sama berbagai macam karakter yang ada yang beda-beda ya. Ada yang langsung marah, ada yang kayak we haven't clarified yet nothing gitu, tapi sudah marah, sudah ramai amarahnya gitu. Ada yang kayak ada yang ada yang diem dan nggak menyelesaikan apa-apa. Itu kan ya itu banyak justru
a problem itu make knowledge. Menurut aku kayak ya ketika aku ditemukan dalam permasalahan ya kemudian pada akhirnya itu bakal jadi pembelajaran di akhir ceritanya. Anjay. Oke. Minum dulu Z. Biar enggak ini. Oke, Semer. Sorry. Nggak Lanjut sopan. ya. Nggak apa-apa kok. Kita enjoy aja di sini. Kata Nabi nggak boleh. Oh. Ya nggak sih. Sorry. Far. Oke, kita lanjut ya Z. Mhm. Jadi apa aja nih proyek-proyek yang udah dikerjain oleh kamu selama bekerja di CV 7 Langit Studio? Aduh, itu CV aku tuh itu production house kesayanganku, tempat aku berkembang dari kecil. Wow. Dari kecil sampai sedang. Dan Iyalah, menjadi belum besar nanti besar. ya. Amin. Semoga bertumbuh bersama. Cuman aduh aku lupa ya project pertama aku tuh apa ya. Pokoknya banyak banget kayak bikin pertunjukan kelulusan biasanya untuk sekolah-sekolah yang lumayan ternama lah, sekolah-sekolah yang swasta high class gitu. Asik. High class. Ya kalian ini kalau misalnya ada anak-anak dari sekolah Global Islamic School, hai. Sabar dulu, ini dia. Iya. Apa Aku sebenarnya sempat ini kayak ikutan jadi mentornya mereka juga. Jadi ada beberapa tim di 7 Langit juga jadi mentor mereka dalam ya bidang-bidang yang mereka juga, misalnya kayak yang buat kamera, ada buat penulisan, buat teater gitu. Itu ada. Dan ya hai, kalian masih ingat gak aku? Masih ingat gak nih Anak sama Nis, ini? ya. Terus untuk Pangudi Luhur, hai. Aduh. Oke, sorry, ada iklan sebentar. Terus apa lagi ya? Terus aku nggak boleh dimention. Kadang-kadang yang brandnya lumayan gede belum boleh dimention ya. Oke, kita nantikan aja deh. Iya, nanti. pokoknya Bank Indonesia pernah sama Kementerian apa ya waktu itu ya, Kementerian SDM apa ya kalau nggak salah. Terus apalagi ya 7 Langit membawaku ke banyak tempat jujur. Keren. Iya, aku nggak bisa. Sesuai sama namanya sih. Iya. 7 Langit. Iya. Ya kan 7 Langit berarti Iya, kan kita menuju langit. Iya, keren. bawalah aku Ke ke sana. sana. Kangen band. Aku suka film-film Indonesia, aku suka enjoy, tapi gak tau kalau yang horor aku kayaknya not big fan, gak tau kenapa sama horor. Karena kadang-kadang bingung kayak horor. Kayak gue nggak terlalu Kurang ya? nggak terlalu percaya gitu pada dasarnya sama gitu hantu-hantu itu agak mixed feeling kayak. Nah jadi kalau misalnya itu kayak enggak, malah ketawa-ketawa karena kayak kebayang syuting iya lu syuting iya kayak lu nyutingin hantunya kan di make upin kayak kerasa kayak bohong-bohongannya gitu loh. Ya gitulah, aneh. Apalagi kalau aku nonton, kan gitu gak sih kalau nonton horor sama temen tuh jadi ketawa gitu. Enggak sih. Sumpah ya Kemarin kan kita nonton ya. Teriak tuh saya ini. berarti benar menikmati pengalaman. Iya kayak ketakutan beneran nih, hantunya beneran nih gitu. Rama berarti syuting emang doang ya. temen gue emang yang salah sih. Agak lain. Iya, gue tuh kalau nonton film horor tuh jadi kayak jokes gitu loh, kayak ya tolol kayak kayak ngomenin gitu lah. Kerasa buatannya banget kalau film horor, nggak tahu kenapa ya. Karena mungkin kita udah tahu, sering dikasih tahu behind the scene-nya kali ya. Mungkin karena itu juga sama kayak nggak tahu, karena mungkin emang dasarnya pada awal nggak percaya gitu. Jadinya kayak kerasa kayak Jadi komedi ya. Iya, jadi kayak emang hantunya beneran ada gitu. Hantunya beneran ada terus di make upin, ini kan orang gitu. Kayak main ke rumah hantu juga kan sebenarnya kayak agak konyol. Tapi gue takut sih main Pandora sebenarnya. Kalian ada yang mau main Pandora nggak? Pandora Experience. Kayak escaping game. Jadi ada game yang kayak dibuat untuk petualangan kalian gimana caranya keluar dari situ. Nanti ada hantu-hantunya, ada ada ini apa? Misi-misinya gitu. ada misinya, iya, ada obstacle-nya. Bener-bener harus dilalui, kalau enggak kalian biarin aja nge-stuck di situ, nggak akan keluar-keluar. Nanti waktunya habis, duitnya habis, nggak dapet apa-apa. Mungkin itu
Fahri katanya sama Rian mau nemenin. Ya Pandora. Yang ada tidur mereka nanti di sana. Tidur jantungan tuh yang itu tuh. Oke. Ganti-ganti lagi Pandora tuh ceritanya kayak mereka selalu ganti-ganti. Bisa nonton setan aja jantungan. Tuh. Serem ya, berarti orang kalau nonton film horor tuh pada beneran untuk takutnya Iya, ya. kayak misalnya aduh apalagi nih setelah ini nih kayak gitu. Kan audionya gede banget ya. Iya benar-benar. Jantungan jantungan teman aku yang itu. Itu Tapi kalian big fan, maksudnya kayak maksudnya emang kalau horor Indonesia emang suka nonton film horor. Enggak suka, enggak yang bukan suka banget gitu enggak. Tapi kalau misalnya unik nih judulnya nih pengen. Pabrik Gula nonton. Uncut. Iya angkat. Apa tuh? Kebaca. Yang itu mah melek matanya. Melek tuh yang angkatnya tuh. Melek. Curiga tuh itu emang penontonnya naik emang ngincer itu. Iya kayaknya itu deh. sengaja ya. Padahal 1 menit doang. Iya, Soalnya 1 nggak menit cari di doang. Twitter yang Jangan dong. ya Maaf ya semuanya. Oke. Jadi kalau niat nonton, ya kenapa nggak yang Pokoknya yang serem? angkat gitu. Kayak KKN angkat gitu. Iya kan? Iya. Makan, tapi yang itu tuh tinggi, maksudnya lebih tinggi. Pokoknya Maksudnya harus ada angkatnya. iya, maksudnya kayak kita tahu lah niat kalian mau kemana, Iya. gitu kan. Cuma kayak kenapa dia suka nonton yang horornya Iya. gitu? Emang kan ada yang lain. iya kan? Ya kan ada yang emang kayak secara sadar emang kelihatannya emang lebih realistis gitu, kayak lebih jelas gitu. Ini sama hantu di tempat ranjangnya berdaun, Berdebu di hutan. iya, atau mungkin kecenderungan. Serem sih. Itu serem. Yang itu gue akuin serem. Kecenderungan ke situ. Kecenderungan ke situ yang Mungkin serem. itu branding dari mereka kali ya. Jadi ada uncut. Jadi orang pada uncut Iya, gitu ya. justru itu kan yang menarik perhatian kayak apa yang apa dia nih ya? lihat? Apa nih? 1 menit apa? 1 menit apa ternyata wow. Iya. Ya Allah. Oke, kita balik lagi nih tentang kita sekarang bahas isu-isu sosial yang terjadi terus diangkat ke penulisannya Kak Z. Nah, terus Oke. pasti ada ya. Ada. Oke, isu sosial apa sih yang paling sering atau pernah mungkin ya diangkat di dalam karyanya Kak Z? Oke, mungkin dari karya pertama yang mostly karya aku yang berkarya dari hati. Asik, dari hati. Berkarya dari hati itu kebanyakan ya emang isu-isu yang menurut aku penting untuk diangkat. Kayak film aku pertama waktu SMA itu ngangkat cerita nakes. Waktu itu kan emang lagi COVID. Dan kayak banyak banget orang yang ngangkatnya tuh tentang misal ya pokoknya hal lain lah. Tapi aku tuh waktu itu ngangkat tentang keluarga dari nakes, sudut pandangnya gitu. Jadi karena aku mikir kayak nakes berjuang tapi kalau mereka punya anaknya sendirian tuh sedih ya gitu. Ada pengorbanan kayak gitu. Itu aku angkat. Terus kayak aku angkat Kayak berat banget nih. ya. Terus tentang waktu juga pernah ngangkat isu tentang pelecehan seksual, tentang ya korbannya kayak ya apa yang sebenarnya dirasain sama korban tuh bisa sampai kayak gimana gitu. Itu ada film. Itu kalian bisa nonton di TikTok kalau film itu judulnya Sebut Saja Mawar. Itu juara 3 guys di lomba short vertical movie gitu. Keren banget. Keren banget. Ya itu aku nulis sih kalau di situ. Di sutradaranya sama siapa sama Fayaz kalau nggak salah. Ada namanya. Fayaz. Itu sutradaranya dia. Fayaz di notice. Terus itu tentang ya karena menurut aku kayak ya waktu itu aku lagi concern sama isu itu gitu, kayak orang people can really easily untuk melabelkan hal apapun padahal orang tuh belum tentu concern akan hal itu gitu. Maksudnya kayak pun apapun konteksnya, mau kalian kayak the video leak in the public atau apapun, meskipun kalian mungkin di video itu terlihat mungkin seliar sebuah seapa itu, kalau misalnya pada dasarnya kalian tidak menginginkan hal itu untuk dilihat publik harusnya nggak dengan mudah untuk ngecap kayak lo murahan lo apa benar, terlepas dari benar apa enggaknya gitu. Itu ceritanya lumayan sedih. Nanti endingnya ya pokoknya bisa ditonton sendiri. Sebut Saja Mawar. Berarti itu dilihat dari sudut pandang si korbannya ya. Betul. Terus sampai film yang udah kayak fiksi banget yang tadi aku sempat mention yang detik-detik sebelum yang horor, itu pun aku ngangkat dari karena
karena kehidupan kuliah aku ya ngeliat teman-teman aku banyak yang jauh dari ini iman, dari agama gitu. Maaf ya teman-teman, tapi saya menilai kalian begitu jujur saja. Farah loh yang Farah Z loh yang Iya. Ya sebenarnya ya aku mulai wondering kayak sebenarnya masa-masa anak-anak ya seusia kita tuh emang pasti lagi mencari ini, iya, lagi jati mencari diri. gitu. Tapi what if ketika lo lagi mencoba-coba nyari itu terus mati gitu. Kalau mati gimana gitu. Iya. Ya kalau lo mati tapi lo belum mati di waktu yang nggak tepat sebenarnya. Belum nemuin Iya, gitu sesuatu kalau itu. lo mati pas nggak tepat gimana gitu? What will happen di detik-detik sebelum lo mati? Karena kan kata orang juga kan detik-detik sebelum mati di rewind tuh kehidupan. Nah itu kayak aku mencoba menjelaskan hal itu di bawa di kolong kasur gitu. Cerita dari kolong kasur. Jadi gitu sebenarnya kayak isu-isu selalu dari hal-hal yang sebenarnya kalau berkaryanya emang beneran from scratch, aku pasti bakalan ngelihat hal-hal terdekat aku, apa yang dari keresahan aku, dari keresahan orang di luar aku, dari isu sosial, politik segala macam. Nanti lagi lately juga kan aku lagi progress film ini ya dokumenter tentang isunya ini kerusuhan 98. Okay, itu juga kan lagi ini lagi ya sekarang lagi hangat lagi tentang hak asasi manusia, gimana negara kita sangat memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga hak asasi rakyatnya gitu kan. Lagi rame lagi nih, ya gimana lah akhirnya aku mencoba ya sudut pandang kayak masa-masa kelam itu, masa-masa dimana pemerintahan punya kendali penuh tuh bisa terjadi kapan aja gitu. Bisa jadi terjadi ketika lu bangun tidur, lu berangkat kampus, ya terus ya pemerintah sekuat itu gitu. Itu bisa terjadi kapanpun gitu. Bisa terjadi saat orang tua lu lagi beli susu, bisa terjadi saat detik ini pulang dari podcast ini tiba-tiba. Itu bisa terjadi kapan aja gitu. Itu yang mau aku pengen tumbuhkan kecemasan itu kalau nonton film itu gitu. Kita nantikan aja nih dokumenternya ya kan. Oke lanjut. Jadi nih Z, gimana sih cara mengidentifikasi dan memahami isu-isu sosial yang relevan menurut kamu? Isu sosial tuh selalu relevan sebenarnya. Tapi gimana cara mengidentifikasi itu maksudnya gimana caranya biar peka gitu ya, aku aware. Biar maksudnya ada isu ini tuh, terus gimana sih? Ada isu ini terus sekarang yang lagi naik tuh ini. Nah, cara itu gimana? Oh, misalkan gitu. Sebenarnya ada dua sih menurut aku. Ada isu tuh bisa isu besar kemudian kita tangkap atau isu yang kita besarkan. Kita bisa ngebesarin isu sendiri gitu sebenarnya. Karena nggak semua orang aware sama hal-hal tertentu gitu. Kayak misalnya kayak ya tadi gitu, mungkin kayak aku ketika ngeliat teman-teman aku, oh mereka pada nggak aware ya kalau gimana kalau mereka mati di saat yang nggak tepat gitu. Akhirnya aku angkat itu gitu. Jadinya kayak ya orang jadi gitu ya, justru malah jadi ada perbincangan tentang hal itulah gitu setidaknya. Atau kayak tentang ya kayak mostly kayaknya mungkin kebanyakan sekarang ya film-film maker atau aku ngelihat di bioskop atau di festival atau di Netflix film-film yang aku suka tuh ketika mereka berhasil menyadarkan aku terhadap hal-hal yang nggak biasanya aku lihat. Ya, atau kalian boleh ngeliat ada di YouTube sekarang lagi lumayan trending, bukan lumayan trending sih, lumayan banyak lah aku ngeliat ada sudut pandang tentang ini pabrik tempe di Indonesia yang ternyata itu bisa ngeracunin jutaan orang dalam itu. Proses pembuatan proses pembuatan tahu di Surabaya kalian bisa tahu gitu. Pokoknya banyak hal-hal yang kayak it's actually a thing, it's actually a big thing that really impact our life gitu, tapi we're not realize it gitu. Justru aku kayaknya lebih kesana sih daripada aku kemudian melihat sebuah isu terus aku mereduksi dan aku membuat itu menjadi karya, tapi aku lebih ke kayak apa sih hal-hal kecil, hal-hal yang orang lain gak ngeh, tapi ternyata mereka tuh punya hal yang sebenarnya bisa atau sebenarnya punya dampak lebih besar gitu ketika kita ngelihat gitu kayak judi online ternyata orang yang kerja di judi online kayak gimana gitu. Terus ya taman safari yang belakangan ini taman safari sirkusnya itu ya. Hal-hal kecil yang sebenarnya kita dulu ngeliat kayak it is fine gitu, tapi ternyata gitu. Circle dokter yang sebelumnya dikira baik ternyata gitu. Justru aku suka sama hal-hal yang kayak
dijadikan besar, bukan hal besar kemudian aku buat, sebenarnya gitu sih. Jadi kalau udah besar terus kita buat besar lagi kan udah mentok ya istilahnya. Kalau kecil jadi besar kan jadi kita ngerasa oh berhasil nih kita pasti gitu. Sama menurut aku, kalau aku sih lebih ke minder aja sih, karena kalau hal besar itu pasti ada orang yang lebih punya kapabilitas lebih dari aku untuk bisa meliput itu gitu. Ya misalnya aku mau ngebahas tentang korban 98 gitu, korban yang mahasiswanya atau aktivisnya gitu. Pasti ada teman-teman yang lebih besar yang kayak sumber dayanya lebih besar lah, kayak narasi, misalnya narasi TV mau bikin gitu kan, resource mereka lebih memadai untuk bikin hal itu gitu. Jadi ya banyak media-media yang pasti mereka emang ya karena mereka sebuah tempat yang besar, pasti mereka suka, betul gak, setidaknya lebih mudah untuk meng-capture hal-hal yang besar juga gitu. Tapi kalau misalnya hal kecil kan aku ngerasa kayak ya I think for anak muda kayak kita justru lebih mudah untuk mengambil hal-hal kecil di sekitar kita yang nggak banyak orang sadarin. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa nih saran dari Z bagi penulis muda yang ingin memulai karir di industri kreatif? Mungkin khususnya di bidang penulisan ya. Penulisan. Jangan lewatin kesempatan sih, karena karena pengalaman atau ya pengalaman sekecil apapun emang bener-bener ya like you guys making a snowball, itu beneran kayak hal dari snowball kecil tuh kalau digulung-gulung terus juga jadi gede gitu. Jadi kayak ya never miss the chance, karena aku pun kayaknya kalau misalnya aku saat SMA nolak buat nggak ikut lomba FLS, ya udah nggak bakalan jadi menyambut kesempatan lain setelahnya gitu. Kalau ketika aku menang FLS 2N terus aku nggak mau nyoba untuk ikut lomba lain, ya udah mungkin berhenti di FLS 2N gitu. Betul. Ketika aku ikut bikin film di UKM tapi aku tidak mencoba kesempatan untuk ikut bikin video campaign segala macam, ya mungkin berhentinya di situ gitu. Jadi kayak apapun kesempatan yang semesta kasih, manfaatin sebesar mungkin, sekecil kayak tugas sekolah gitu, tugas sekolah yang kita anggap remeh gitu, kayak bisa buat nilai doang gitu, ya maksimalin aja gitu. Kayak teman-teman bikin kayak gini gitu, kayak mau kalian maksimalin atau enggak, iya tenaga kalian tetap keluar gitu, waktu kalian tetap keluar gitu. Jadi kenapa tidak diniatin aja gitu, karena niat kita kemana lagi kalau nggak ke iya kayak aku kadang-kadang kayak kau misalnya buat bikin tugas presentasi kelas atau apa-apa itu tuh kayak aku benar-benar kayak ngedalemin banget apa yang mau aku presentasiin, karena ya kenapa niat banget, karena emang niatnya kan di mana lagi gitu, niat aku harus menaruh niat aku, menaruh semangat aku di mana lagi kalau nggak di sini gitu. Iya kayak misal UKM, kenapa bikin premis, bikin pitch deck yang ini apa yang mungkin dianggap niat banget sama teman-teman BPH apa gitu. Kayak ya karena aku maunya ke sini kayak aku mau fokus kemana lagi gitu. Aku mau fokus nonton film aja atau aku mau fokus ke menikmati YouTube atau menikmati ini aja gitu, kayak just take a chance every time ada kesempatan ambil aja, karena zaman sekarang nggak semua orang punya kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja, makan aja. Kalau ada peluang tuh langsung sikat aja. Sikat aja, lu mau disuruh jadi apa juga sikat aja ya. Show the best at it aja gitu. Nggak harus jadi yang terbaik, karena sebenarnya mungkin ya aku juga sering berpikir kayak mungkin aku juga bukan yang terbaik dalam bidang aku atau dalam circle aku gitu. Cuman karena mungkin aku yang paling dalam tanda kutip ganas dalam berpendapat, ngasih ide, ngasih saran segala macam, ya kemudian akhirnya dilihat kayak oh ya udah dia bisa menggodoknya kok, dia bisa kok, mungkin dari situ gitu. Bukan berarti I'm the best gitu. Mungkin teman aku yang ada di kelas dan dia diam saja, itu mungkin dia punya ide film yang brilian banget gitu. Tapi dia nggak untuk langsung ngambil bangku jadi sutradara, nggak mau langsung ngambil ini, ya udah gitu. Jadinya dia bakal punya ide yang brilian tapi ya terpendam terus. Jadinya terpendam. Terus kan sayang, padahal kayak kita duduk di bangku yang sama, kita duduk di kelas yang sama.
kalau gitu. Kalau misalnya kalian di kelas nih ada guru nanya, ada pertanyaan nggak gitu, ambil aja gitu. Siapa yang tahu kalau dosen lu ternyata relasinya gede gitu, tapi karena lu punya semangat jadi kayak ini anak beda nih dari anak yang lain gitu. I think itu juga bener. ya maksudnya ya it's really is gitu, kayak ya sekecil hal sekecil kayak di kelas jadi anak aktif pun you never know gitu, a chance what kesempatan yang menunggu kalian setelahnya. Betul banget. Pokoknya jangan sia-siakan kesempatan. Terus kita harus mulai dari ya step by step lah, dari langkah kecil aja gitu. Gitu, kalau dari aku sih kayak gitu sih kayaknya. Jadi selanjutnya nih Z, keterampilan apa sih yang paling penting untuk dikuasai oleh penulis muda? I think kepekaan. Jadi balik lagi sih, kalau ya aku tarik dari harapan-harapan atau hal-hal yang aku sampaikan, topik-topik aku yang aku sampaikan hari ini tuh kebanyakan kepekaan gitu. Karena mungkin gak semua orang bisa take slow the reality gitu, karena kan sekarang realitas udah terlalu cepet ya. Kayak kita bisa di kelas sambil ngeliat handphone, sambil scrolling, sambil apa gitu, terlalu cepat, terlalu banyak pikiran kita gitu sampai kita lupa buat kayak untuk nyari tahu hal-hal yang gak penting gitu. Kayak kenapa bau hujan enak. Kayak kita terlalu banyak tahu hal-hal yang kita ngelihat AI Prabowo gitu, tapi kayak kita gak tahu apa ini nama kosakatanya apa kalau minuman basah di meja gitu, kita nggak tahu. Kayak ya banyak hal yang kayak sebenarnya akhirnya kita jadi luput kalau kita nggak peka, kalau kita nggak slowing down our reality gitu, kalau kita nggak pelan-pelan kita ngelihat realitas kita sebenarnya, oh kita bisa menikmati atau kita bisa melihat sudut ini ya dalam kehidupan gitu. Kayak ini ada sebuah masalah, oh ada loh ada sudut pandang ini ya, coba kita lihat, kita bedah pelan-pelan, kayak ini tuh bisa dilihat dari mana aja, ini tuh bisa di berdel dari mana aja gitu. Kayak orang ngomong ya banyak banget hal yang kita nggak tahu tapi akhirnya kita lewatin gitu. Kayak segede kata-kata yang biasa kita sering gunakan, kayak ya ini nggak tahu nih, aku ngelihat ini metaforest gitu, metamorfosis gitu. Kayak kenapa nggak cari tahu metamorfosis aja gitu. Kayak itu kan kalau aku sih tipe orang yang kayak emang gampang banget ke distract dan nggak bisa untuk nggak tahu sesuatu hal gitu. Kalau misalnya udah tersaji di depan gitu, kayak ya itu kayak metamorfosis. Kenapa metamorfosis, awalnya dari mana gitu, kenapa bisa jadi ada kata-kata itu. Ya itu kepekaan dan usaha untuk mengejar hal yang kita nggak tahu. Ya itu, jadi kayak jangan sampai kita tuh nggak tahu kalau kita nggak tahu. Iya, jadi mungkin nggak tahu nanti. Iya, kayak maksudnya kayak ini aku ngobrol gitu, terus aku nggak, bahkan aku melihat metamorfosis aja enggak gitu, melihat metamorfosis juga enggak. Akhirnya ya udah itu terlewat begitu saja gitu, karena aku nggak menikmati, nggak kayak oh detail dunia ini sebenarnya dunia ini kemana-mana gitu. Ya udah ada itu aja gitu. Kayak lihat sekitar kalian aja, kayak kapan mesin press ditemukan, kenapa ditemukan, sebelum ada press terus gimana dong gitu. Ya kayak terus gimana cara dia nemuin itu? Iya, gitu. aku tuh tipikal orang yang kayak gitu loh. Jadi ya kepekaan gitu, karena apapun kreativitas semua datang dari ya ketika kamu peka sama hal-hal apapun gitu. Kayak misalnya kalaupun dalam bekerja gitu, kayak klien ngomong kayak atasan kita pengennya kita disajikan seperti kita melihat dunia gitu. Itu kan hal abstrak gitu. Akhirnya kita kayak apa ya nih maksud melihat dunia, kita bisa membentuk apa ya dari konsep itu gitu. Ya kemudian karena kita sering banget mempertanyakan dan nggak pernah melewatkan ketidaktahuan, melewatkan gitu aja untuk nggak tahu, ya akhirnya semangat untuk nyari tahu, semangat untuk ngejawab apapun, ngejawab pertanyaan yang kita sendiri yang bikinnya gitu. Ya udah dikejar terus gitu sampai kita dapet gitu. Ya itu sih kepekaan menurut aku. Oke, jadi lanjut nih, apa nih pesan inspiratif yang mau Kak Z sampai ini kepada penulis-penulis muda yang sedang mau memulai atau yang baru mulai buat perjalanannya mereka? Pesan inspiratif. Aduh, kesannya kayak keren gitu ya. Inspiratif gue, ya Allah, pulang gue tunjukin ke emak gue disuruh gini, disuruh kasih pesan inspiratif gitu. Untuk gue kayak udah mau ngasih wejangan ke pemula gitu loh, gue juga masih pemula ya.
pesannya tadi gue udah sempat mention juga, tapi kayaknya don't miss the chance. Bener-bener jangan lewatin kesempatan apapun, jadilah yang terbaik di semua kesempatan yang diberikan sama semesta. Bener-bener sesimpel kesempatan untuk punya LinkedIn, maksimalkan LinkedIn gitu. Punya Instagram, maksimalin Instagramnya, walaupun gue juga nggak semaksimalkan itu sih, cuman iya ya kenapa enggak? Oke, mulai sekarang kita coba. Iya kalau ya nggak tahu sih. Ya pokoknya kayak ya maksimalin everything you have, everything semuanya, semua. Sesimpel kayak lu punya YouTube juga ya, maksimalin YouTube-nya dipakai nonton yang baik-baik. Nah. Punya Twitter dipakai nonton yang baik-baik. Punya HP dipakai baik-baik. Semuanya kayak ya maksimalin, karena ya nggak semua orang punya itu gitu. Kayak jadi kalau punya ya, karena benar-benar kesempatan bisa datang dari mana aja, dari samping, kanan, kiri, depan, atas, belakang. Turun dari sini ada di root di bawah, kemudian tahu ada di root Telkom misal di bawah. Langsung kita semuanya ya. Kayak yang ngobrol lah sama di root Telkom. Ya kayak ya kita bisa dapat kesempatan literally dari manapun, dari siapapun. Jadi benar-benar show yourself, show the best of yourself semuanya. Tampilkan yang baik-baiknya ke dunia. Kalau lu aslinya busuk atau jahat, taruh di grup temen aja. Jangan Cukup kita aja ya, gitu. jangan yang kayak nge-tweet yang jelek-jelek apa-apa ya. Gunakan semaksimal mungkin, karena ya kalau misalnya emang kalian ngejarnya ke kesempatan ya berarti maksimalin semua kesempatan, jangan lewatkan apapun gitu. Tuh, gitu guys. Pokoknya jangan lewatin kesempatan apapun. Terus kalian juga jangan lupa mulai dari hal-hal kecil tadi ya. Kecil, dari kepekaan terhadap hal-hal di sekitar kalian. Kita harus peka ya. Betul. Itu first stepnya guys, harus peka. Jadi mungkin kita sebenarnya tuh ada Q&A ya, cuman mungkin di next episode kali ya. Soalnya kita kan baru mulai nih. Jadi kan kita udah dengerin nih kisah dari perjalanan Kak Z dari awal, dari SMA, terus gimana cara mulai karir, terus gimana cara buat nulis naskah, gimana, terus tekniknya apa, terus juga karya-karyanya juga yang udah dihasilkan apa aja gitu. Itu keren banget ya. Itu menjadi ilmu juga nih buat kita, karena udah dikasih tahu nih sama Kak Z kan secara gratis kan di sini ya kan. Semoga ilmu-ilmu yang Kak Z kasih ke kita semua ini bermanfaat, dan semoga banyak juga penulis-penulis muda yang berani memulai dan ambil langkah kecil itu. Amin. Oke, makasih banget nih buat Kak Z yang udah hadir di studio kita jauh-jauh ya, dari Jaktim ya. Iya. Jaktim ya kan. Jaktim agak selatan dikit kok. Enggak Jaktim banget. Iya, agak deket-deket. Southeast lah. Terus dan berbagi banyak cerita dan ilmunya nih buat kita semua di bidang penulisan, penyutradaraan sama industri kreatif. Jadi kita udah dengar nih betapa KZ ini telah berkarya nih dengan penuh dedikasi, mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan dampak positif melalui karyanya. Cerita KZ ini menjadi bukti bahwa dengan passion, disiplin, dan kreativitas kita dapat meraih kesuksesan dalam industri kreatif. Terus kepada penulis muda nih yang mendengar ini, jangan pernah nih nyerah pada impian kalian. Nah, teruslah belajar untuk bereksperimen dan tidak takut untuk mengambil resiko. Ikuti kata hati kalian, terus temukan suara yang unik kalian. Terus dan juga jangan ragu untuk mengangkat isu-isu sosial, karena suara kita itu penting banget sekarang. Terus ingatlah bahwa setiap kisah sukses itu dimulai dari langkah-langkah kecil, diambil dengan keberanian. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih ya buat kalian semua yang udah nyimak podcast kita hari ini, dan terima kasih juga buat KZ. Tetap semangat dan terus berkarya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat siang.